Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja. Ngomong pun nggak sampai gini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan maaf Babe ada habis? Habis, sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecal Show saya ada tamu yang sangat istimewa ya, tokoh yang paling senior di Republik Indonesia ini. Dan kalau suaranya bergema itu pasti mengguncangkan dunia di Jakarta. Dia adalah Babe Ridwan Zaidi. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Begini Be, atau salaman Be? Enggak, salaman boleh. Oh, salaman boleh. Iya. Kita hormati protokol. Oh, protokol Iya. ya. Soalnya ada yang marah Be kalau enggak salaman katanya. Oh iya. Be, Yes. makasih Be sudah datang yang kedua Iya. kalinya ya. Iya. Kemarin kan kita ke rumah Babe ya. Iya. Nah, sekarang Babe yang kita undang di sini ya. Iya. Ini Be, saya mau mulai dari lobster. Oh, lobster. Iya. Iya. Lobster itu benur Be, ya kan? Benur. Nah, Iya. saya ingat kata-kata Rocky Gerung bilang, kalau Sahgan dan Nainggolan dari kami diborgol karena benar katanya. Tapi kalau Edi Prabowo diborgol karena benur. Jadi apa pendapat Babe mengenai apa? Pertama, KPK menangkap Edi Prabowo. Kedua, Edi Prabowo dari Partai Gerindra. Yeah. Ketiga, Prabowo pernah bilang akan membawa sendiri kadernya yang korupsi ke penjara dan lain sebagainya. Iya. Bagaimana Babe mengaitkan fenomena ini, Be? Ini puncak dari kehancuran sistem kepartaian menurut saya. Oke. Karena hampir rata partai-partai yang mempunyai kursi di DPR itu terlibat dalam persoalan corruption. Nah, ini membawa kita. Nggak ada yang tidak korupsi ya? Kayaknya ya. Iya, semua Kayaknya. ada sih. Iya, semua ada. Coba kita lihat tuh. PDIP pernah. Ada. Golkar apalagi pernah. Iya. Kemudian Gerindra sekarang pernah. Nasdem pernah dulu sekjennya kan? Iya. Reo Patris Kapela kan? Kemudian Demokrat apalagi? Iya. Anas. Kemudian PKB? Iya. Siapa PKB? PKB lupa tapi kayaknya ada gitu. Lupa kayaknya ada ya. P3 ada. P3 ada. Kemudian PKS PAN, ada. PAN kayaknya ada. PAN kayaknya. Oh, ada dulu Yang PAN. gubernur apa? Iya. PAN, PKS ada. Iya. Ya, memang nggak ada lagi yang nggak ada ya. Iya, jadi kalau kita bicarakan kasus lobster ini adalah saya kira yang terakhir lah ya. Karena sistem kepartaian sekarang rekrutmennya itu terbatas, ya kan? Iya. Kita lihat bahwa di Kalimantan Timur ada bupati ketangkep, istrinya kena, karena istrinya ketua DPRD. Ya. Ya kan? Yang sekarang Menteri Lobster ketangkep, menterinya kena juga. Bukan lobster Be, benur. Menteri benur. Menterinya kena juga, istrinya kena juga. Oke. Sekarang udah meningkat kepada pasangan, ya kan? Jadi ada perluasan atau pendalaman korupsi. Jadi karena itu menurut saya sistem politik kita itu partai di parlemen saja, nggak usah di pemerintahan. Biar di kabinet itu orang-orang ahli yang dia istilah zaman dulu second kabinet. Second kabinet. Ini nggak usah lah, mereka biar dia di DPR aja, biar profesional di situ. Kagak mau dia mereka Be. Lah harus diciptakan, ini keadaan yang sekarang ini tidak bisa diteruskan. Bagaimanapun juga menggoda lah duduk sebagai menteri berkuasa di situ dan bisa macam-macam. Tapi coba kita lihat sejarahnya, menteri-menteri yang dicokok karena korupsi. Orang partai semua sih memang. Andi Malarangeng, Idrus Marham, Jero Wacik, kemudian siapa lagi sekarang? Edi Prabowo. Oke. Nah itu kalau itu nggak bisa berkelanjutan. Di MK juga begitu, Akil Muhtar.
Iya. di Mahkamah Konstitusi. Iya. Nggak bisa berlanjut ini kalau berlanjut begini. Ekonomi kita berat, apalagi yang sekarang ini menurut catatan Saudara Salamuddin Daeng, tahun anggaran yang sebentar berakhir ini kita nggak ada bantuan, kagak ada pinjaman, nggak ada orang mau kasih pinjam, kasih bantuan nggak ada. Cuma beruntung Menteri Luhut Binsar Panjaitan waktu ke Amerika beberapa minggu lalu, beliau dikasih bansos sama Trump. Ya artinya dapat bansos, alhamdulillah deh ya. Negara besar begini dengan penduduk 250 juta dapat 10 T rupiah, itu kan bansos. Oh, bansos. Ya. Bansos. Lalu ikutanlah Jerman juga kasih bansos 5, Australia kasih bansos lagi. Yang beratnya jangan sampailah nanti pejabat kita ke luar negeri itu bawa tromol. Tromol itu apa ya? Celengan masjid. Kocrak. Itu kan udah habis dah. Karena apa? Pemerintahan ini, partai-partai ini faktanya banyak yang korup gitu. Jadi kita harus ikhlas. Partai itu digebah ke Senayan saja, ya kan? Lalu kabinet dia orang-orang yang ahli. Digebah itu dia apa ya? Digebah diusir. Oh, diusir. Itu bahasa apa itu? Bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta digebah. Iya, digebah aja dia ke situ. Oh, okay. Itu kita menarik pelajaran ini karena kita mau ngomongin juga percuma. Udah ada OTT berkali-kali masih juga dilakukan. Ya kan? Dan yang saya heran dalam kasus Edi Prabowo ini kok Menteri Luhut, Menko Luhut mengatakan, wahai KPK, jangan kelebihan lah ya meraksanya, kan ada dia bilang. Iya, sebenarnya dia orang baik ya. Iya, saya nggak tahu kok bisa orang luar ngomong begitu, kan itu hak KPK. Orang baik gimana? Lagian orang baik gimana kok itu dia. Baik? Jadi kan itu hak KPK, kewenangan KPK, kewenangan penyidik. Kenapa Menko bisa ngomong begitu? Itu yang saya heran. Jadi ini udah kita miskin sebagai sebuah negara, duitnya jadi korup. Dan ini bahkan akan ada lagi kasus-kasus lain lagi yang juga menyangkut partai yang salah. Tapi kan KPK-nya konon katanya udah bisa dikendalikan. Yang mana yang bisa dikendalikan? Kan nggak semua. Memang dia belum dapat bintang Mahaputra, ya kan? Beda dengan MK. Tapi saya kira nggak bisa begitu mudah dia kendalikan KPK. Oke. Jadi masih ada harapan buat KPK. Masih ada harapan, karena kalau kita baca koran Tempo kemarin kan masih ada lagi calon TSK di luar kasus Benur. Menteri juga? Ya, saya nggak tahu deh. Saya bukan propaganda lah. Saya bacanya di koran Tempo. Tapi begini kalau kita bicara tentang kasus korupsi ini, kok ada kesan tidak ada yang namanya apa? Kemarahan publik. Oh, marah. Biasa aja rasanya. Oh, kagak. Ya Anda kontrol medsos dong. Marah. Ya tapi kan medsos kan elit. Tapi nggak ada kemarahan publik, orang turun ke jalan minta perbaiki negara ini, minta itu biasa aja. Kalau turun ke jalan, ingat protokol Covid. Tetapi reaksi itu ada, orang kagak diam. Ya, tapi tidak segila misalnya ya. Habib Rizik datang pulang dari ini, orang ramai datang. Tapi ini biasa aja. Begini, saya mendengar kabar partai di mana TSK Menteri urusan Benur ini terlibat, itu partai kan mencalon pilkada nih. Yang tanggal 9 nyoblos. Iya. Saya dengar bahwa ada gangguan rating akibat kasus ini. Gangguan rating untuk pilkada? Iya. Pilkada di mana? Bukan pilkada, ada di beberapa jumlah tempat. Enggak, gangguan rating itu di pilkada mana? Di pilkada mereka masing-masing tempat daerah. Saya dengar keluhan dari para jurkam mereka itu sendiri. Tapi kan ini pengaruhnya pada Gerindra dong, bukan pada Presiden Jokowi. Iya, tapi kan Gerindra ber-CS dengan PDIP di 24 daerah pemilihan. 26 daerah pemilihan. Iya. Jadi termasuk di Medan. Kayaknya begitulah ya. Terjadi bukan kayaknya begitu. Iya, makanya jadi di Medan itu calon wali kotanya mantu Jokowi.
calon wakil wali kotanya kader Gerindra. Iya, Dari jadi Gerindra. iya PDI dengan Gerindra kan Iya. berporos. Iya. Karena Edi Prabowo ini orang Gerindra, maka saya mendapat informasi bahwa rating mereka calon-calon itu mengalami kemerosotan. Jadi ada dong reaksi orang, bukan kagak ada. Tapi nggak gede, nggak besar. Oh, sampai bilang. Atau gini, Bek, kalau kita mau bicara ya, sebagai contoh misal ya, itu partai politik seperti Golkar misalnya. Iya. Oh iya, ada yang lebih gila lagi, Setia Novanto kan? Iya. Kemarin Setia Novanto, ketua umumnya, lalu sekjennya kena juga 2 kasus. Idrus, ya. iya. Idrus Marham. Tapi buktinya Golkar tetap nomor 2 kursinya. Oke, Refli Harun, Anda jangan lupa pemilu Pilpres Amerika kan bermasalah juga. Kenapa dengan Pilpres Amerika? Kan bermasalah, Iya. kan adegan-adegan cukup rame. Jadi Iya. kalau kita bicara Pilpres, apakah itu masih bisa dipertahankan? Election itu masih bisa dipertahankan? Itu kan sekarang question mark. Oke. Nah, saya bicara pileg tadi ya. Iya. Jadi question mark-nya adalah apa? Emang Babe tidak mau ada pemilihan langsung lagi? Wah, pahaman saya beda dengan Pak Refli Harun. Saya berpaham kembali ke Undang-Undang 45. Weh, Undang-Undang Dasar 45 kan pemilihan Yang juga. asli, enggak, yang dipilih itu sama dengan Amerika memilih pemilih kan gitu kan. Maksudnya kan tadi kan saya bilang Golkar. Golkar walaupun kena kasus korupsi ya kan? Tetap aja kok bisa menang. Oh iya, yang namanya bisa menang. Setia Novanto kita tahu. Iya. Idrus Marham, tapi tetap Iya. nomor 2 kursinya. Iya. Artinya kan tidak ada punishment dari Iya, masyarakat. nggak ada punishment. Jadi kita beginilah saya mengatakan kelembagaan election dan bagaimana penyelenggaraan election itu, jangankan di Indonesia, di Amerika pun menjadi pertanyaan. Itu maksud saya. Jadi bisa menang orang, bisa menang berkali-kali. Oke, artinya faktornya tidak hanya itu ya. Iya. I know, luar biasa. Oke. Gini Be, kalau Babe mau bisa menyarankan kepada Presiden Jokowi, kayaknya korupsi ini dibilang extraordinary crime, ya. Tapi kok biasa saja penanganannya, tidak extraordinary. Bahkan dikatakan KPK dilemahkan. Iya. Kalau Babe jadi penasihat presiden, ya, Presiden Jokowi ini, apa yang mau dilakukan, apa yang mau dinasihatkan? Sebaiknya biar menteri nggak dicokok lagi, lalu korupsi nggak ada lagi di Republik ini. Ya kan kewenangannya itu dibatasi. Kita dari sistem mengatasinya, ya kan. Sekarang DPR aja punya kewenangan pelaksanaan anggaran. Zaman saya nggak ada, kebijakan aja kita terlibat. Sekarang sampai pelaksanaan dia terlibat. Oke. Nah, jadi lewat sistem. Kemudian juga ini kewenangan menteri-menteri dibatasin. Kan sekarang dia bisa nunjuk pedagang apa namanya benur itu siapa ya? Dia nunjuk, ya kan? Ya enggak? Kan jadi kesian juga kalau udah ketebongkar kayak gini, mereka yang dapat amanat untuk dagang benur ke luar negeri kan susah ya kan, apalagi ada yang lagi sedang siap-siap bikin partai baru kan begitu ya. Jadi soal lebih baik dibatasi kewenangannya itu. Ya tapi kalau misalnya pimpinan tertingginya nggak punya apa ya, tidak punya giroh, semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi kan susah juga Be. Semangatnya ada, cuman problem stylingan itu duduk soal barangkali itu yang nggak dikuasai. Oh duduk soal. Kalau semangat ada. Tahu dari mana ya kalau semangat? Oh di waktu dia calon gubernur aja dia nyemplung ke got, itu kalau nggak punya semangat gimana caranya? Apa beda? Maksudnya apa hubungannya? Ya ada kan kita bicara semangat, Oh, bicara semangat. kira. Oh, okay. Saya aja masih mikir nyemplung ke got, dia nyemplung ke got. Gimana? Jadi problem stylingan duduk soal itu yang harus dikuasai gitu. Okay. Oh jadi semangat ada, tapi duduk soal harus dikuasai. Jadi tidak semudah itu kasih rekomendasi ya kamu jualan ya benur. Oh kamu aja, jangan segampang itu.
Ada nggak problemnya itu sesungguhnya problemnya itu di orang-orang sekitar kekuasaan atau problemnya di dirinya sendiri Presiden Jokowi? Enggak juga, kalau Andrew kan orang yang Anda maksud di sekitar kekuasaan kan? Iya. Andrew yang jadi staf khusus itu. Enggak, maksudnya kalau kita bicara Jokowi ya, itu problemnya di dirinya sendiri dalam proses. Tadi kan nggak paham duduk soal tadi Babe tadi bilang bahasa Belandanya. Problem stellingen. Problem stellingen ya. Iya, iya. Dengar kali. Oke. Apakah masalahnya di diri presiden ataukah orang-orang sekitarnya? Bisa saja kan banyak juga kita punya kawan bersahabat, ini kawan kita nggak bisa hindari desakannya, kan ada. Itu bukan dalam arti kata membenarkan, tapi dalam arti kata mengerti, ya kan? It can be understood, bukan arti dibenarkan bahwa ada kawan yang tidak bisa dihindarkan keinginannya. Itu biasa dalam pergaulan. Lalu? Lah, ya. Untuk menghindarinya? Menghindarinya apa bisa diputus hubungan dengan itu kawan, kan nggak semudah itu. Orang kan perlu kawan. Ya, tapi kalau sudah jadi berkuasa, jadi orang nomor satu kan nggak boleh begitu lagi, Be. Ya, memang seharusnya begitu. Tapi bagaimana cara menghindarinya? Saya bilang nggak boleh begitu, seharusnya begitu. Nggak. Bagaimana cara menghindarinya? Karena yang merasakan adalah yang bersangkutan. Bagaimana kita minta yang bersangkutan hindarkan ini bapak, hindarkan ini ibu, kalau dia perempuan. Ya kan? Yeah. Kalau dia udah berumur, hindarkan nih nenek, kan gitu. Kan itu cara Melayu ya, kita bicara cara Melayu aja, nggak ada maksud apa-apa. Ya kan? Tolong hindarkan nih nenek, kan begitu. Kalau dia udah berumur, kalau masih muda, tolong hindarkan nih ibu. Nah itu bagaimana? Saya nggak ngerti ini maksudnya apa ini? Ya maksudnya bisa dimengerti bahwa itu urusan kawan dekat kan. Oh, urusan kawan dekat. Iya. Ya. Kita suruh menghindar. Kenapa kakek nggak dihindari tadi? Kan kakek ada juga mungkin ya? Kakek, oh ada juga. Ada kayaknya sih. Kayaknya ada ya. Tapi ini negeri lucu juga ya. Peranan besar taunya pada orang berumur ya. Oh gitu ya. Iya. Ya mungkin gara-gara Mahathir juga ini. Atau Joe Biden. Kan nanti Joe Biden 78 dilantik nanti. Dia tanggal ini sekarang udah 78 tahun. Beda. Joe Biden terlihat dia telanjang dada waktu dia nyuci mobilnya yang mewah itu. Terlihat itu otot-ototnya masih oke. Oh. Dia masih oke. Masih oke ya. Jadi walaupun 78 dia punya engine spare part mungkin 50. Oh iya masih bagus lah. Masih bagus ya. Dan kan calon wapresnya itu Kamala Harris. Iya. Kalau bisa dikurangi kegemaran dia berbicara, bagus. Bagus ya. Karena dia doyan bicara itu Kamala Harris. Termasuk dia juga bilang we stand for Israel, we stand with Israel. Itu kan kebanyakan yang ngomong. Oke. Babe usia berapa sih, Rob? Apa? Babe usia berapa? 78. Sama dengan Joe Biden. Tuan saya dia baru Dia Januari baru 78. Enggak, 20 November kemarin dia 78. Udah sama saya kan Juli, 2 Juli. Oh, 2 Juli. Kalah dia sama saya menang bulan. Oke, 2 Juli. Dan kayaknya pengalaman politiknya lebih banyak banget daripada Joe Biden ya. Oh, tapi dia orang pinter lah. Kita harus akui, ya kan. Untuk bagian ini nih, apa yang Babe ingin closing statement kan? Closing statement saya, bentuklah pemerintahan tanpa partai politik. Itu jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi kita untuk menyelamatkan keuangan negara. Tanpa partai politik? Tanpa partai politik. Zakon kabinet? Zakon kabinet. Itu. Realistis nggak itu, Be? Realistis. Lalu? Realistis. Lalu orang-orang ini apa yang mau dicari? Nanti dianggap cari tulang doang nanti? Terserah dia mau ngapain. Ya kan dia suruh di DPR aja. Kan dia sudah ada bantuan partai kan? Iya. Emangnya partai zaman dulu tahun 50. Tapi kan partai-partai melotot semua pengen jadi menteri gitu. Iya, tapi jangan dikasih. Oke. Iya. Realistis nggak nanti mereka nggak mau dukung dong kalau begitu? Ya bagaimana cara menyelamatkan negara ini? Kalau nggak ini ambruk nih negara. Kalau begini caranya digeragotin terus. Dan
Problemnya di partai politik ya? Problemnya partai politik. Oke, ya kita berharap bahwa Zaken, pronunciasinya apa Pak? Zaken atau Saken? Saken. Saken ya, Saken kabinet ya. Dulu sering sekali kita mendengar Saken kabinet. Iya. Dalam era pemerintahan 50-an ya, 50 sampai 59. 59 itu zaman demokrasi liberal ya. Oh, jago-jago. Demokrasi parlementer. Iya. Menterinya jago-jago. Menterinya jago-jago. Dan jujur ya. Selama 9 tahun tidak ada sepotong menteri yang kena perkara. Bahkan sepotong pun gak ada. Kalau sekarang kan doa ilah Allah, ngitungnya aja kita capek, udah lupa. Tadi ya Babe ngomong, dia minta maaf tuh, Menteri Edi Prabowo minta maaf. Kenapa Babe nggak bisa memaafkan? Bukan yang minta maaf, bukan Edi Prabowo, yang minta maaf itu atas nama partai, saudara Muzani. Oke. Sekjen. Iya. Iya Lalu? begitu. Saya nggak ada persediaan maaf buat dia. Kenapa? Lah yang lebih gede yaitu dia tinggalkan puluhan juta pemilih pada di Lebak Bulus, kok nggak minta maaf? Itu kan lebih gede. Puluhan juta pemilih Prabowo ditinggalkan begitu aja dia pergi ke Jokowi. Oh begitu. Wah ini kok Babe bisa marah nih? Oh iya dong. Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja. Ngomong pun nggak sampai gini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan maaf Babe ada habis? Sudah habis. Emang Babe timnya Prabowo kemarin? Kita membantu dia dong. Oh. Tapi saya terharu dengan ibu-ibu, dengan mama. Oke. Dia berjemur di panas, teriak-teriak, penuh pengharapan. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa jikalau Pak Prabowo menang. Kok digituin aja di Lebak Bulus? Oke. Wah ini luar biasa nih Babe. Baru kali ini saya lihat Babe marah. Tapi setelah marah ketawa lagi. Begitu. Tapi itu serius ya Be. Jadi ini seperti apa jadinya? Ada korupsi dari Partai Gerindra ini? Nah, ini sudah berat lah buat Gerindra bangkit. Tapi survei masih menempatkan Prabowo nomor 1 dan nomor 2. Maaf Refli Harun, ya kan saya mendingan percaya sama tukang sunglap daripada tukang survei. Jadi lebih percaya tukang sulap daripada tukang survei. Iya. Boleh nih dikutip deh, nanti tukang survei marah semua dong. Ya itu kan hak pribadi saya. Oke. Masa nggak boleh? Soalnya sekarang apa-apa ITE. Oh, apa yang ITE? Bang saya percaya sama tukang sulap kok. Oke. Buktinya itu YouTuber yang suka main sulap dulu kan pengunjungnya besar. Siapa namanya? Dedi. Iya. Dedi Corbuzier. Iya kan pengunjungnya besar. Iya kan artinya banyak orang percaya sama dia. Daripada tukang sulap. Daripada tukang survei. Oke. Tapi jangan dikelirukan, bukan tukang survei itu tidak bisa dipercaya. Saya lebih percaya kepada tukang sulap daripada tukang survei. Itu duduknya. Oke, luar biasa. Nah, kalau percaya tukang sulap, ya kan? Kira-kira Prabowo masih ada peluang nggak 2024? Nggak ada lah. Kagak ada. Nggak ada, selesai dia. Selesai. Ya. Oh, surveinya tinggi masih? Ya silahkan aja kan. Oh iya, saya harus menjawab lagi kan. Kalau gitu terakhir buat Prabowo apa saran Babe? Ya saya kira buat dia sportif saja ya kan. Ya. Ini berpolitik itu bukan bakat dia gitu aja. Oke. Bukan bakat dia. Karena Ya. itu menteri kan menjadi bakat. Oh, menteri itu berpolitik ya? Berpolitik nggak gampang, Refli. Kita itu mesti ada blood itu. Oke. Kalau nggak ada blood nggak bisa. Artinya Orang dulu artinya bilang. mundur aja jadi menteri pertahanan itu gimana? Bukan menteri pertahanan kan Anda bilang berpolitik. Oke. Berpolitik itu dia tidak ada bakat di situ. Itu aja harus aku. Menteri pertahanan terus. Dia silakan. Tapi ketua umum Gerindra berhenti aja. Berhenti aja. 2024 nggak usah nyalon. Terserah kalau mau nyalon. Kalau Gerindra mau nyalon hak orang nyalon. Oke. Iya. Kan kalau nyalon berpolitik lagi dong berarti dia.
Kalau nyalon dia berpotensi lagi, makanya terserah Gerindra. Oke, tapi saran Babe tidak usah berpolitik. Berat lah, Berat, ya. jadi politikus itu nggak mudah, berat. Oke, ini yang ngomong ini politikus senior ya.